Perkenalkan, nama saya Novi Maritasari dan teman Saya Fandi Mardika. di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat yang berada pada bengkel lab otomasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis alat yang ada pada lab otomasi sebelumnya. Ya, begini cara memasangnya. Ini kan ada tekanan. Nah, tekanannya ini kita pegang seperti ini. Kemudian kita letakkan di antara rongganya. Nah, kemudian kita pasang. Nah, seperti inilah cara memasang dan cara melepasnya seperti itu juga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan double acting cylinder. Fungsi dari ini sendiri yaitu mengontrol gerakan gaya pada gesekan, bisa maju dan mundur. Yang kedua ada push button. Push button ini fungsinya untuk menekan tombol on off. Jadi jika on itu aliran udara akan dialirkan ke seluruh silinder. Jika dilepas maka udara akan berhenti. Selanjutnya ada selang. Nah, selang ini fungsinya untuk menyalurkan udara atau tekanan udara ke seluruh saluran silinder. Nah, yang ketiga ini yaitu roller valve 3/2. Nah, fungsi dari ini sendiri yaitu memasok udara dari kompresor kemudian disebarluaskan ke seluruh silinder. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Avandi. Untuk selanjutnya ini ada terminal udara. Nah, ini gunanya untuk menyalurkan udara dari kompresor ke alat otomasi ini seperti ini. Nah, untuk cara pelepasan pada selang ini yaitu ini ditekan ke belakang kemudian ditarik. Untuk memasangnya ini tinggal ditancapkan. Nah, kalau sudah ditancapkan ini tidak bisa ditarik lagi. Nah, untuk melepasnya seperti tadi ditekan kemudian ditarik. Kemudian selanjutnya ada ini katup 5/2 single air action. Itu fungsinya untuk mengatur udara hanya untuk satu arah saja. Maksudnya untuk membagi udara dari power ke roller dan ke roller ini dan ke tombol juga. Untuk selanjutnya ini ada one way flow control. Nah, ini fungsinya untuk mengatur kecepatan maju mundurnya piston ini. Bisa dibuat lambat atau bisa dibuat lebih cepat. Ya, ini terusan dari kemarin yang di lab otomasi. Mungkin kami dapat menerangkan melalui pengaplikasiannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Avandi. Saya persilahkan. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian dari sistem otomasi, yaitu ini menggerakkan A maju, B maju, kemudian B mundur, kemudian A mundur. Nah, ini adalah silinder double acting cylinder. Nah, untuk penggunaannya untuk menggerakkan piston maju dan piston mundur. Nah, kemudian yang bawahnya itu terdapat katup 5/2, fungsinya untuk menyambungkan meneruskan udara dari kompresor ke silindernya. Kemudian itu terdapat selangnya untuk meneruskan udara dari kompresor dan beberapa katup-katup ke silinder. Nah, ini terdapat katup 3/2 menggunakan roller. Nah, ini untuk sebagai pengganti sensor untuk menggerakkan katup silinder. Ya, mungkin sedikit saya tambahi dari teman saya. Ya, yang selanjutnya, kenapa ini menjadi A0, A1, B0, B1? Biasanya itu pada redaksi atau soalnya itu ABAB. Apa yang dimaksud ABAB itu A-nya itu A-nya kan ada dua, yaitu A. Nanti ada kayak rumusan gitu. Jadi lebih ke A0, A1, B1, B0. Jadi ini sudah dirumuskan dari awal
nanti saat pelajaran otomasi dasar kalian tuh akan mendapatkan gimana sih cara membuat ini menjadi A0, A1, B0, B1 gitu. Nah, mungkin saya tambah sedikit ya Mas Alfandi, dari one way 5/2 ini kompresornya ini disalurkan ke B0. Jadi A1 menggerakkan B0 sedangkan A0 menggerakkan B1. Nah, ini dari katup samping ini menuju serangga 1, yang kedua, nah ini yang 5/2 itu sebagai pembantu atau penengah antara A2 dan B1. Yang bawah ini namanya push button. Push button itu untuk menekan atau menyuplai udara gitu, supaya udaranya itu masuk. Kalau ini B0 dan B1 sama saja, B0 menyalurkan ke A1, sedangkan B1 menyalurkan ke A0. Jadi kayak dibalik gitu. Misalkan ada rumusan AB, jadi kan A itu A0 sama A1, B kan B0 sama B1. Nanti itu arah panahnya itu ke atas dan ke bawah, seperti itu. Mungkin dari Mas Fandi ada tambahan? Untuk powernya, ini kan terdapat kompresor kan ya. Nah, kompresor itu jalur udaranya masuk ke katup 5/2. Nah, kemudian itu dilanjutkan ke rollernya ini yang B0. Nah, kemudian kemudian kabel yang nomor 2 itu menuju ke nomor 3 katup 5/2 yang dari sisi silinder A0 dan A1. Nah, apabila itu udaranya berjalan kan, itu akan menggerakkan A0 maju. Mungkin saya dan Avandi sedikit menambahkan ini fungsi dari ini apa sih Mas Avandi? Ini kok disambung seperti ini apa memang boleh atau memang tidak boleh gitu? Boleh Mbak, itu saluran udaranya Mbak. Jadi udara dari power itu disalurkan menuju ke katup-katup yang power ini, ke katup 5/2 ke B1, kemudian ke katup 5/2 yang B0 dan B1. Nah, itu supaya udaranya itu tidak saling bertabrakan gitu. Jadi semuanya saling terhubung untuk menggerakkan sistem ini. Ya. Apabila sistem ini tidak ada yang nyambung, maka juga tidak akan bisa dilakukan. Ya, terus cara kita mendeteksi hal ini benar atau salah itu sangat mudah. Praktik sini saja. Nah, saat ini terjadi salah aluran, maka warnanya tidak akan biru seperti ini, maka warnanya akan merah gitu. Jika salurannya itu ada kesalahan. Jadi setiap tengah ini tetap dikasih kompresor. Nah, kita coba. Nah, udah sesuai. Gimana Mas Avandi, apa sudah cukup? Ya, jadi kita ada Mbak, dinyalakan lagi biar di tombolnya aja ditekan Mbak. Tombolnya ditekan yang bawah Mbak, push buttonnya. Nah, apabila kita menekan push button, nah itu akan terjadi gerakan A maju, B maju, kemudian B mundur dan A mundur. Gimana? Sudah cukup Mas Avandi? Saya rasa sudah cukup Mbak. Ya, sekian presentasi presentasi sekaligus diskusi dari saya dan Avandi Mahardika. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini adalah filter udara. Ini untuk menyaring udara dari kompresor ke udara dari otomasi tadi. Nah, ini terdapat seperti acuan seberapa besar udara yang
tarik. Nah, ini untuk melepasnya harus secara hati-hati agar tidak rusak. Kemudian harus ada filter udaranya agar lubang-lubang yang ada di benda kaca ini lebih bersih, tidak mudah rusak. Apabila ini kan ada yang tertutup kan tidak bisa digunakan lagi.